Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa khususnya warga masyarakat Kabupaten Brebes. Saya sekarang berada di lingkungan Masjid Fatullah, yaitu Desa Linggapura, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Kalau pemirsa ingin tahu, ternyata masjid yang kita cintai ini mengandung sejarah yang luar biasa, termasuk di samping masjid atau depan masjid ada pondok pesantren. Kemudian ini adalah waliullah, masih ada keturunan dengan Mbah Nur Moga, Mbah Nur Durya Moga. Ini masih ada keturunannya. Kalau masyarakat Pemalang sama masyarakat Brebes ternyata menyambung dengan adanya wali. Nanti kebetulan di sini ada takmir masjid yang mungkin sedikit mengerti. Ini berarti Mbah siapa, Pak? Mbah Tayyib. Mbah Tayyib. Ya, ini Mbah Tayyib ini masih seorang kakak kalau nggak salah nih, kakaknya Mbah Nur Durya. Jadi masyarakat Kabupaten Brebes dan juga Kabupaten Pemalang ternyata dengan adanya wali kita menyambung. Kalau tanpanya adanya wali, pembelajaran agama kita memang terputus. Dan nanti saya lebih ingin tahu gimana sejarahnya Mbah Tayyib. Pemirsa akan melihat sejarah yang sebenarnya, apa hubungannya Mbah Tayyib dengan Mbah Nur Durya Moga. Nanti insya Allah akan saya kupas. Untuk itu saksikan terus jejak kami, jejak Islam menelusuri wali-waliullah. Dan hari ini kami berada di Linggapura, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Terima kasih kepada masyarakat Brebes. Mudah-mudahan Brebes selalu berkibar dan selalu di hati masyarakat. Amin. Ya. Pemirsa, kami bersama dengan tokoh masyarakat dan juga tokoh agama sekaligus keturunan dari Mbah Tayyib. Pak, sebentar Pak, bertemu dengan Pak siapa Pak? Pak Somad. Ini pemirsa masih keturunan dengan waliullah Mbah Tayyib. Barangkali sejarah sebentar Pak, tentang perjalanan hidup Mbah Tayyib secara singkat Pak. Ya, pendengar kami itu bertiga antara Mbah Tayyib, dengan Mbah Nur. Itu dulunya pasukan dari Diponegoro. Setelah Pangeran Diponegoro ditahan Belanda dan dibawa ke Sulawesi, ya, tidak salah. Mereka pasukannya menyebar ke masing-masing daerah, kembali ke asalnya itu kalau nggak salah Purbalingga, tapi Purbalingga nggak tahu. Yang menetap satu Mbah Ishak ada di Keranggan, yaitu masuk Banyumas. Terus Mbah Tayyib yang ada di Linggapura sini masuk Kabupaten Brebes, dan Mbah Nur yang ada di Moga Malang. Nah itu jadi perjalanannya tiga bersaudara itu. Kami setahu saya hanya sebatas itu, sampai turun-temurun meninggalkan jejak dari warga yang ada di Desa Linggapura khususnya. Kemudian Pak, mungkin sedikit sejarah kaitannya dengan masa penyebaran Islam, terutama dalam Mbah Tayyib di lingkungan Linggapura. Ini perannya seperti apa Pak? Sehingga kok muncul kemudian ada Masjid Fatullah yang konon rekat dengan yang sekarang ini adalah Mbah Tayyib, kemudian depannya juga ada pondok pesantren. Itu berarti termasuk Mbah Tayyib itu juga menyebarkan Islam di lingkungan Linggapura Pak? Iya, karena mereka setelah bercerai-berai dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro, mereka lari ke daerah masing-masing. Asalnya ada Banyumas, ada di Brebes, ada di Pemalang. Khusus di Linggapura, Mbah Tayyib itu sudah menulis Al-Quran, katanya itu ya. Sampai peninggalan Qurannya itu mungkin pada zaman masih Belanda atau apa, itu tinggalannya itu pada banyak dibakar. Gitu. Jadi beliau hanya menyampaikan dakwahnya kecil-kecilan di lingkungan. Sedangkan awal cikal bakalnya ini belum masjid, masih musola panggung dari bambu. Iya, benar. Akhirnya tahun kesini setelah ada kedatangan yaitu Kiai dari Tegal, yaitu Kiai Astari, baru mulai dibangun semi permanen atau dari batu bata, bukan dari bambu lagi. Jadi perjalanannya seperti itu.
Kemudian kalau muncul adanya pondok pesantren, termasuk Pak Tayyib atau keturunan Mbah Tayyib yang ikut merintis Pak adanya pondok pesantren. Kalau keturunan itu almarhum Kiai Abdullah yang ada di samping masjid. Terus akhirnya mendatangkan Kiai As'ari dari Tegal asalnya, baru mulai dirintis pendirian pondok Yanuris yang ada di Linggapura. Sampai berkembang biak turunan-turunan yang ada di Linggapura, dan kebetulan mendirikan sekolah formal yaitu PGA. Jadi banyak santri yang mulai dari Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Banyumas, banyak yang di sini. Melahirkan guru-guru agama yang dari alumni PGA yang lulus. Saya sempat dengar Pak, katanya Mbak Tayyib menuliskan huruf Al-Quran bukan di kertas biasa, tapi kalau tidak salah itu menulisnya dengan bukan tinta, tapi pakainya tinta apa. Kemudian katanya ukurannya besar Pak, itu sempat dengar seperti itu. Ya, memang zaman waktu itu kan kayaknya kertas kan masih asing, berarti paling dari pelepah daun lah paling bisa, dan tintanya juga membuat sendiri dari bakaran aren apa itu, penanya juga sama seperti itu. Itu kejadiannya kalau masih tahun 18-an ya, peninggalan-peninggalannya kurang diketahui kemana gitu. Jadi kalau kami kan kebetulan mendengar bahwa di lingkungan Linggapura itu bukan hanya di lingkup Linggapura, bahkan saya sampai pas masuk di Tonjong pun sempatannya untuk tokoh waliullah yang dikagumi, yang disegani itu untuk lingkungan kecamatan Tonjong itu siapa? Ternyata tertuju kepada Mbak Tayyib di Linggapura. Kemudian memang saya sempat mendengar bahwa Mbak Tayyib dulu menulis huruf Al-Quran dengan istilahnya kan kayu dibakar, ya istilahnya dalam anak sekarang nilainya berarang itu, dituliskan di pelepah atau di apa saja lah yang kaitannya adalah di kulit kayu atau mungkin di mana. Ini adalah sejarah yang kebetulan banyak dilupakan oleh generasi-generasi penerus. Oleh karena itu pagi hari ini, siang ini kami ada di Linggapura, kebetulan bertemu langsung dengan terah keturunan dari Mbah Tayyib, sehingga ini mengaspirasi kepada seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Brebes dan juga di lingkungan Linggapura. Barangkali mungkin ada generasi muda yang di Linggapura tidak tahu sejarahnya Mbah Tayyib. Ini mudah-mudahan sejarah yang tertoreh begitu indahnya untuk kita menghormati ulama. Oleh karena itu bahwa ulama tak akan lepas sepanjang zaman, karena ulamalah yang membuat kita mengerti masalah kaidah agama. Ulama inilah yang menjadi terang benderang, karena memang ulama adalah warasatul anbiya. Ulama adalah penerus daripada Nabi. Untuk itu warga Brebes sangatlah berbahagia bahwa Mbah Tayyib adalah di antara banyaknya wali, termasuk beliau adalah menorehkan tinta emasnya di Linggapura, khususnya untuk kekayaan hasanah Islam di Kabupaten Brebes. Itu saja mungkin sejarah singkat perjalanan dari Mbah Tayyib yang ada kaitannya dengan Mbah Nur Durya Moga Pemalang. Yang jelas masih banyak kekurangan. Kami mohon kritik dan saran agar kami dalam menelusuri jejak Islam, terutama yang ada di Linggapura, Tonjong, Kabupaten Brebes, senantiasa mendekati kebenaran, karena semata-mata kami hanya menggali dan mencintai ulama dan takdim pada ulama. Sekian, mohon maaf, jangan lupa like, share, dan subscribe demi perjalanan sejarah Islam yang kita cintai di negara NKRI, negara yang betul-betul kita sayangi, karena NKRI inilah yang membesarkan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Mbak, kalau ini jane ada tentang kan resmi pas sekolah pada ini kan musik.